Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita kembali belajar bahasa Indonesia. Kemudian tematik, buku tematik 1C, kegiatanku subtema 1, kegiatan pagi hari. Ayo membaca. Sebelum kita membaca, anak-anak, perhatikan gambar tersebut. Di gambar ini terlihat bahwasanya suasana pagi, karena ditampilkan di gambar ini ada ayam yang sedang berkokok, anak-anak. Jadi menunjukkan suasana pagi. Sekarang kita mulai membaca teks yang berkaitan dengan gambar ini, anak-anak. Hari sudah pagi, matahari tampak terbit di sebelah timur. Ayam jantan berkokok nyaring, langit tampak semakin terang. Di gambar selanjutnya menunjukkan seorang anak yang sedang bangun tidur ketika di pagi hari. Tapi kita sebagai umat muslim, ya, bukan pagi hari bangunnya, tapi di waktu subuh. Ketika azan berbunyi, ayam jago berbunyi, maka kita melaksanakan sholat subuh. Kemudian kita mengatur ranjang, kemudian sarapan, mandi dan sarapan. Jam beker Nina berbunyi. Nina segera bangun. Nina merapikan tempat tidur. Nina segera mandi. Pagi, Nina memakai seragam sekolah. Lalu, Nina makan pagi bersama keluarga. Setelah makan pagi, Nina membantu ibu membersihkan meja makan. Ya, inilah aktivitas Nina di pagi hari, anak-anak. Setelah bangun tidur, Nina segera mandi. Ya, kalau kita umat muslim, setelah bangun tidur maka kita sholat subuh terlebih dahulu. Kemudian kita segera mandi, kemudian menggunakan seragam. Setelah itu makan pagi dan membantu membersihkan meja makan. Nah, itu kegiatan di pagi hari anak-anak soleh. Ya, ketika melakukan di pagi hari, jangan lupa meninggalkan piring di tempat makan itu kurang baik. Jadi jangan lupa kalian harus mengangkat piring itu, diletakkan di tempat pencucian piring yang sudah disediakan. Kita masuk ke gambar selanjutnya, anak-anak. Ya, ini gambar Nina. Gambar Nina akan berangkat ke sekolah, ya. Nina mengucapkan salam kepada ayah dan ibunya, kemudian Nina salim berjabat tangan kepada ayah ibunya. Saya Pak Guru bacakan ya terlebih dahulu. Nina siap untuk berangkat sekolah. Nina mencium tangan ayah dan ibu. Nina mengucapkan salam dan berpamitan kepada ayah dan ibu. Jadi anak-anak bisa diikuti ini sifat Nina. Sebelum ke sekolah, kita harus mencium tangan ayah dan ibu. Dan jangan lupa kita harus berpamitan kepada mereka, mengatakan, ayah, ibu, aku pergi ke sekolah dulu ya. Ya, ibu pasti akan mengatakan, ya, hati-hati nak ya. Seperti itulah sikap yang sebenarnya sebagai seorang anak, ya anak-anak. Jadi ini patut kita contoh ketika di rumah mau pergi sekolah, jangan langsung jalan sendiri tanpa bicara, tapi harus ucapkan salam, minta doa restu kepada orang tua dan berpamitan pergi ke sekolah. Ya, jadi salim, kemudian salam. Sekarang kita masih pada fokus kegiatan membaca.
Jadi untuk anak-anak yang belum lancar membacanya, nanti bisa di-pause ya videonya. Kemudian kalian bisa baca bersama-sama, baca diejah beberapa kali sampai kalian benar-benar mengetahui membaca yang benar. Ayo anak-anak, sebelum kita membaca, perhatikan gambar berikut ini ya. Gambar pertama menunjukkan seorang anak sedang mandi. Gambar kedua, seorang anak dan keluarganya sedang makan atau sarapan pagi. Deskripsi teks bacaannya adalah seperti ini. Setelah berolahraga, Tony dan ayah segera pulang. Mereka beristirahat sebentar. Ayah dan Tony mandi bergantian. Selesai mandi, mereka menyiapkan sarapan. Ayah, ibu, dan Tony makan bersama. Ya, ayah dan ibu Tony makan bersama. Jadi anak-anak, ini adalah contoh ya. Ketika kita datang dari luar kemudian kita masuk ke dalam rumah, kita jangan langsung makan dulu, tapi mandi dulu, bersihkan badan dulu, kemudian baru makan atau sarapan. Tapi jangan lupa juga kalian harus bantu ibu untuk menyiapkan sarapan biar bisa melakukan sarapan bersama. Ya, ini contoh yang dilakukan Tony, tidak jauh berbeda yang dilakukan oleh Nina. Nina juga selalu membantu ibu ketika selesai sarapan. Begitu pula Tony. Tony ketika setelah selesai sarapan, dia juga membantu ibunya untuk membersihkan tempat makan atau meja makan. Ini kalian bisa lihat anak-anak di halaman 9 buku kalian ya. Kalian bisa buka buku kalian di halaman 9. Baik anak-anak, kita lanjutkan di PowerPoint yang selanjutnya, di slide selanjutnya tentang kegiatan membaca. Ada beberapa kosakata yang berkaitan dengan cerita berhubungan dengan aktivitas pagi hari daily Nina dan Tony, yaitu kosakata itu adalah sebagai berikut. Ya, mari kita baca sama-sama. Kemudian kosakata ini tentunya menjadi tambahan referensi untuk kita, sehingga kita bisa membuat kalimat dengan kosakata ini. Ikuti Pak Guru ya. Matahari terbit timur, langit ayam berkokok, bangun tidur, mandi sarapan, berangkat sekolah, mandi berdoa, bekerja, bangun tidur, matahari terbit, berangkat sekolah. Jadi anak-anak, itu adalah kosakata yang berhubungan dengan materi yang Pak Guru sudah sampaikan sebelumnya terkait tentang kegiatan sehari-hari Nina, Tony, dan Deli. Sekarang kita masuk ke kegiatan bermain peran. Kegiatan bermain peran ini tentunya kalian harus tahu apakah kegiatan bermain peran itu. Kalian pernah nonton film sinetron? Ya, tentunya di dalamnya itu anak-anak ada yang jahat, ada yang baik, ada yang peran pendamping atau figura. Nah, itu adalah orang-orang yang sedang memainkan peran sebagai ayah, sebagai ibu, ya, ayah sebagai kakak. Nah, itu adalah beberapa peran yang ada di sinetron. Nah, sekarang ini Pak Guru tampilkan beberapa peran antara ibu dan anak, yaitu ibu dan Nina. Ada 2 orang yang berperan sebagai ibu, 1 orang sebagai ibu dan 1 orang sebagai Nina. Pak Guru bacakan ya terlebih dahulu. Ibu, Nina sebelum berangkat sekolah sarapan dulu ya. Nina, baik Bu, Ibu. Setelah selesai tolong rapikan piringnya. Nina taruh piringnya di dapur ya Bu. Ibu, terima kasih Nina. Nina, sama-sama Bu. Nina berangkat ke sekolah dulu Ibu. Hati-hati di jalan Nina. Iya Bu. Nah, ini adalah contoh kegiatan peran ya, peran sebagai ibu dan peran sebagai anak. Peran sebagai ibu dan sebagai anaknya bernama Nina.
Dari permainan peran ini ada pesan yang terkandung di dalam peran itu. Pesan yang pertama, ketika kita minta tolong kepada siapapun, maka kita mengucapkan kata tolong. Sama yang ada di peran ini, Ibu Nina mengucapkan tolong rapikan piringnya. Ya, dia memohon ke Nina untuk merapikan piringnya. Setelah Nina mengerjakan, maka Ibu Nina mengucapkan terima kasih Nina. Seperti itulah anak-anak, jika kita dimanapun berada, ketika kita minta bantuan orang lain, maka kita ucapkan kata tolong ya. Misalnya, tolong ambilkan saya air minum, jangan ambilkan saya air minum. Nah, itu salah. Tolong ambilkan saya buku Ibu. Yang salahnya, ambilkan saya buku Ibu. Nah, itu salah. Setelah kalian diambilkan buku sama ibu kalian, maka kalian harus mengucapkan terima kasih Ibu. Ya, itu adalah contoh perilaku positif seorang anak kepada orang yang lebih tua atau orang di sekitarnya, kepada kakak, ya, orang yang lebih tua. Kemudian kepada siapapun saja kalian harus mengucapkan seperti itu, karena itu adalah contoh adab yang baik dalam berkomunikasi dengan orang lain. Itu pesannya ya anak-anak, jangan lupa. Selanjutnya di PowerPoint ini anak-anak, ucapan permintaan tolong kita akan mempelajari pula tadi. Pak Guru sudah memberikan satu contoh ucapan permintaan tolong. Nah, ini ada beberapa contoh permintaan tolong ya yang Pak Guru tampilkan di sini. Tolong siapkan sarapannya ya Bu. Sudah Ibu siapkan di meja makan ya. Deli, tolong ambilkan piring di dapur ya. Baik Bu. Ya. Ketiga, Ayah hari ini tolong antarkan Deli ke sekolah ya. Baik Bu. Ayah, tolong antarkan Deli membeli buku di koperasi ya. Tentu saja Deli. Nah, ini adalah contoh ya. Deli meminta tolong untuk diantarkan. Ibunya meminta tolong Deli untuk mengambilkan piring. Setelah diambilkan piring, maka Deli mengucapkan terima kasih. Ini contoh ungkapan-ungkapan permintaan tolong anak-anak. Kalian ketika mau ambil piring, tidak bisa ambil piring, minta bantuan ayah dan ibu, kakak, itu harus mengucapkan kata tolong. Setelah diambilkan, maka kalian jangan lupa ucapkan terima kasih. Baik anak-anak, kita akan masuk ke subtema 2, kegiatan siang hari. Tadi kita sudah membahas kegiatan Deli, Tony, dan Nina itu pada pagi hari. Sekarang kegiatan di siang hari. Perhatikan gambar berikut ini. Amati gambar berikut ini. Nah, ini Nina bersama kawan-kawannya pulang sekolah. Nina dijemput sama ibunya ya. Nina, kita baca ini anak sama-sama. Nina pulang sekolah. Pada siang hari Nina dijemput sama ibu. Ayo membaca. Ada dua gambar anak-anak ya. Ini gambar Nina sedang meletakkan sepatu di rak sepatu. Nina sedang makan siang ya, ini kegiatan di siang hari sepulang sekolah. Kita baca sama-sama anak-anak ya. Kalau kalian belum lancar bisa dieja. Kalian bisa membuka buku kalian juga ya. Di buku kalian di halaman, Pak Guru cek dulu anak-anak. Ya, kalian bisa membuka buku kalian di halaman 28. Pak Guru bacakan ya. Matahari bersinar terang pada siang hari. Nina pulang sekolah pada siang hari. Nina pulang sekolah dijemput ibu. Tiba di rumah, Nina melepas sepatu. Nina menyimpan sepatunya di rak sepatu. Nina berganti baju. Nina mengenakan baju rumah. Nina mencuci tangan dan kaki. Lalu ibu mengajak Nina makan siang. Dari cerita tersebut, pertama yang perlu kalian perhatikan ya. Kegiatan Nina sepulang sekolah pertama datang di rumah.
kemudian meletakkan sepatunya di rak sepatu. Ya, jangan sekali-kali kalian menghambur sepatu kalian di depan rumah. Bisa jadi nanti kalau ada anjing, sepatu kalian akan dibawa anjing. Ada pemulung, sepatu kalian akan dibawa pemulung karena dikira barang-barang yang tidak digunakan. Makanya kalian harus letakkan dengan rapi di rak sepatu. Setelah itu berganti baju. Nina mengganti bajunya. Kalian pulang sekolah jangan main pakai baju sekolah, tapi ganti dulu bajunya, habis itu main. Setelah mengganti baju, Nina menggunakan baju rumah. Kemudian Nina mencuci tangan. Selanjutnya Nina mencuci tangan dan bersama-sama dengan ibu makan siang ya. Kalau makan siang bahasa Inggrisnya lunch, makan malam dinner, sarapan pagi breakfast ya, breakfast. Oke, breakfast. Nina melakukan kegiatan pada siang hari. Nah, kegiatan apa yang dilakukan Nina? Nah, kalian bisa susun anak-anak. Kalian bisa susun ini kegiatan Nina ya. Yang pertama ini nomor 1, kalian kasih nomor 1 karena Nina datang dari sekolah langsung meletakkan sepatunya di rak sepatu. Yang kedua, kalian ini kasih nomor 2, di buku kalian ada ya. Ini karena setelah meletakkan sepatu Nina berganti pakaian. Yang ketiga, Nina cuci tangan. Dan yang keempat, Nina makan siang atau lunch. Sekarang kita akan belajar kalimat perintah. Kita sudah belajar kalimat meminta tolong, ucapan terima kasih. Sekarang kita belajar kalimat perintah ya. Pak Guru bacakan terlebih dahulu ya. Di main peran ini ada 2 peran ya. Pertama peran Deli dan peran ibu. Tadi peran Nina dan peran ibu. Sekarang peran Deli. Deli, ibu, Deli sudah pulang. Ibu, selamat datang Deli. Ayo masuk nak. Deli, baik bu. Deli buka sepatu dulu sebentar. Ibu, jangan lupa simpan sepatumu di rak. Perhatikan, jangan lupa simpan sepatumu di rak. Deli, sudah Deli, simpan bu. Ibu anak pintar, segera ganti seragammu dengan pakaian bersih. Baik bu. Perhatikan, yang Pak Guru tandai merah. Ini adalah kalimat perintah anak-anak. Ya, simpanlah sepatumu di rak. Kenapa Pak Guru kalimat perintah? Karena ada tanda serunya di sini anak-anak. Perhatikan, kalau ada tanda serunya adalah salah satu kalimat perintah. Apa itu tanda seru Pak Guru? Tanda seru itu tanda I yang dibalik. I tapi titiknya di bawah, itu tanda seru. Contohnya adalah simpanlah. Ada kata lah. Simpanlah bukumu. Nah, makanlah nasimu. Nah, itu adalah kalimat perintah. Simpanlah uangmu. Nah, itu adalah beberapa contoh kalimat perintah. Sekarang sudah habis materinya anak-anak untuk hari ini. Dan nanti masih ada pertemuan selanjutnya. Pak Guru punya tugas untuk kalian yang digunakan untuk berlatih di rumah. Jangan lupa nanti ketika tugasnya sudah selesai, kalian bisa foto dan kirim ke Bapak Ibu Guru ya. Sebelum kalian mengerjakan tugas, Pak Guru jelaskan cara mengerjakan tugas ini. Perhatikan huruf di bawah ini ya, perhatikan. Anak-anak, huruf ini anpas. Apa artinya anpas anak-anak? Tidak ada. Nah, kalian susun huruf-huruf ini menjadi kata yang punya makna. Contohnya anpas, Pak Guru susun menjadi pa, ya. N, saya letakkan N di sini. A, saya letakkan di sini. S, ya, menjadi panas. Nah, ini Pak Guru sudah siapkan huruf-huruf yang belum tersusun sehingga tidak bisa menjadi kata, sehingga tidak ada maknanya. Silakan ditulis dan kalian kerjakan isi di bagian kosong yang ini anak-anak. Oke, cukup sekian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai ketemu di hari Rabu ya, hari Rabu, kalau tidak salah Rabu atau Kamis, pelajaran bahasa Indonesia pelajaran selanjutnya.
Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.